Denda bagi pengendara mobil dan motor yang membandel masuk jalur busway sudah diberlakukan. Alhasil jalur busway pun kian steril. Tapi sebagian masyarakat pun menilai kebijakan ini justru memperparah kondisi kemacetan ibu kota. Kondisi macet seperti ini bukanlah barang baru di ibu kota. Setiap harinya para warga Jakarta yang ingin menuju tempat kerja selalu terjebak oleh kemacetan. Apalagi saat ini pemerintah melarang agar kendaraan ini untuk lewat jalur busway. Pasca penerapan denda Rp1 juta untuk mobil dan Rp500.000 untuk motor diberlakukan, kini masyarakat pun mulai tertib untuk tidak memasuki jalur busway. Tapi yang muncul malah kemacetan yang semakin parah. Lantaran semakin sedikitnya ruas jalan yang dapat dilewati kendaraan. Tidak hanya di jalan biasa, kemacetan juga merupakan pemandangan wajar di jalan tol. Padahal sebenarnya masyarakat sudah membayar lebih untuk mendapat fasilitas jalan bebas hambatan. Jalan tol pun seolah tak ada bedanya dengan jalan biasa. Berdasarkan data Indobarometer saja, sebanyak 73,3% warga Jakarta tidak puas dalam penanganan kemacetan di ibu kota. Masyarakat menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta belum mampu mengatasi kemacetan yang semakin parah. Ya sebenarnya mah serba salah. Kalau pelanggan mah sebetulnya nggak mau melanggar, tapi karena jalannya macet ya itulah. Ya harapannya pengaturan lalu lintas di setiap lampu merah itu harus tertib gitu aja, jangan ada yang terobot-terobot gitu aja. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa diatur lebih bagus, jangan ya seperti sekarang seperti ini gitu dah gampangannya. Bukan hanya waktu, tapi juga tenaga dan pikiran yang terkuras ketika Anda terjebak macet. Dan lagi-lagi, macet di ibu kota menjadi pekerjaan rumah yang belum juga terselesaikan hingga saat ini. Dari Jakarta, Kevin Siahaan, Gilang Kelana, Metro TV. Pemirsa, denda bagi pengendara mobil dan motor yang membandel masuk jalur busway sudah diberlakukan. Alhasil, jalur busway pun kian steril. Tetapi sebagian masyarakat pun menilai kebijakan ini malah memperparah kondisi kemacetan di ibu kota. Kondisi macet seperti ini bukanlah barang baru di ibu kota. Setiap harinya, para warga Jakarta yang ingin menuju tempat kerja selalu terjebak oleh kemacetan. Apalagi saat ini pemerintah melarang agar kendaraan ini untuk lewat jalur busway. Pasca penerapan denda Rp1 juta untuk mobil dan Rp500.000 untuk motor diberlakukan, kini masyarakat pun mulai tertib untuk tidak memasuki jalur busway. Tapi yang muncul malah kemacetan yang semakin parah. Lantaran semakin sedikitnya ruas jalan yang dapat dilewati kendaraan. Tidak hanya di jalan biasa, kemacetan juga merupakan pemandangan wajar di jalan tol. Padahal sebenarnya masyarakat sudah membayar lebih untuk mendapat fasilitas jalan bebas hambatan. Jalan tol pun seolah tak ada bedanya dengan jalan biasa. Berdasarkan data Indobarometer saja, sebanyak 73,3% warga Jakarta tidak puas dalam penanganan kemacetan di ibu kota. Masyarakat menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta belum mampu mengatasi kemacetan yang semakin parah. Ya sebenarnya mah serba salah. Kalau pelanggan mah sebetulnya nggak mau melanggar, tapi karena jalannya macet ya itulah. Ya harapannya pengaturan lalu lintas di setiap lampu merah itu harus tertib gitu aja, jangan ada yang terobot-terobot gitu aja. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa diatur lebih bagus, jangan ya seperti sekarang seperti ini gitu dah gampangannya. Bukan hanya waktu, tapi juga tenaga dan pikiran yang terkuras ketika Anda terjebak macet. Dan lagi-lagi, macet di ibu kota menjadi pekerjaan rumah yang belum juga terselesaikan hingga saat ini. Dari Jakarta, Kevin Siahaan, Gilang Kelana, Metro TV. Sterilisasi jalur bus Transjakarta dikeluhkan oleh sebagian warga. Terobosan pemerintah daerah DKI Jakarta ini menyebabkan bertambahnya waktu tempuh warga akibat kemacetan yang semakin parah. Kita bergabung bersama Reza Ardiansyah yang saat ini berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Reza, apa saja yang dikeluhkan oleh warga atas sterilisasi jalur bus Transjakarta ini? Betul Indra, salah satu keluhan yang disampaikan warga adalah lebih lamanya durasi atau waktu tempuh dari tempat ia biasa berangkat
di jalur melalui jalur yang mereka biasa lewati, terutama ada jalur busway yang telah diterapkan aturan sterilisasi sehingga kendaraan lain selain bus Transjakarta tidak boleh masuk jalur tersebut. Di sisi lain memang hal tersebut mengembalikan fungsi busway sebagai jalur yang harusnya lancar, namun di sisi lain kemacetan juga makin bertambah. Hal demikian berbeda di Jalan HR Rasuna Said semenjak sore tadi. Jalan ini lancar, kendaraan cenderung lengang, dapat melaju dengan kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam, dan kondisi seperti ini mendapat kesan atau impresi yang berbeda dari warga Jakarta yang biasa melewati Jalan HR Rasuna Said. Indra, saya akan mengajak Anda mewawancarai salah seorang warga Jakarta tentang kondisi Jalan HR Rasuna Said yang saat ini sudah mulai bisa diatasi kemacetannya. Halo, selamat malam Mbak. Mbak Okta, apa dampak yang Anda rasakan setelah adanya kebijakan sterilisasi busway? Dampaknya macetnya tambah parah. Tambah parah, yang tadinya bisa 1 jam itu dengan macet-macetan sekarang bisa 1 jam lebih untuk menuju ke kantor. Anda biasanya pakai motor ya? Iya, biasanya saya pakai motor. Jadi hari ini mau coba busway. Anda sempat terpikir solusi yang tepat agar kemacetan hilang, busway lancar? Mungkin kalau mau nggak macet bisa naik busway kali ya. Tapi alangkah baiknya untuk Transjakartanya sendiri armadanya lebih banyak lagi gitu. Jadi mungkin banyak yang lebih mau pakai busway, nggak ngantri. Armada banyak, jalur lancar, semua berpindah ke kendaraan umum Mbak ya. Terima kasih Mbak Okta, hati-hati di jalan. Indra, demikian laporan langsung dari Jalan HR Rasuna Said depan gedung KPK. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Reza Ardiansah melaporkan di sekitar kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.